ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berdoa kepada Allah diawali dengan 5 kalimat ini, dia nggak minta kepada Allah sesuatu apapun yang baik, yang halal, kecuali Allah kasih. Ikutin. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Minta masing-masing. Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi, yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mau nggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan, apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian, tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul. Sahabat menjawab, qalu bala. Mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat turun. Kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
Terdapat sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak yang memiliki putra yang masih belia, tapi begitu disiplin di dalam melaksanakan sholat di usianya yang masih muda sekali. Maka bapak itu ditanya, apa rahasia anaknya yang begitu disiplin di dalam sholat? Bapak itu kemudian menjawab, di antara doa yang tidak pernah saya tinggalkan untuk putra saya, selalu saya berdoa pada surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku orang yang menegakkan salat. Dan itulah yang Allah bayar. Allah jadikan putranya begitu disiplin dalam salat walaupun usia belia. Kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan, salat mana yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun pernah mengajarkan satu doa yang singkat tapi begitu padat, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan itu ke dalam syurga. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan merubah posisi duduk selesai subuh dan maghrib. Dan bahwa barang siapa yang ketika selesai sholat maghrib sebelum dia berbicara dan merubah posisi duduknya, dia membaca kalimat ini 7 kali, kemudian dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia akan terhindar dari api neraka. Dan barang siapa yang membaca doa ini setelah sholat subuh, maka pada hari itu apabila dia meninggal dunia, dia akan terhindar dari api neraka. Lalu apa doanya? Yaitu Allahumma azirna minan nar. Doa ini kita baca 7 kali setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Insya Allah kita akan terhindar dari azab api neraka. Barakallahu fikum. Pertama, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, yang kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak aku ajarkan kalian satu doa sudah menggabungkan semua doa yang saya baca. Jadi kalau Anda baca satu doa ini seperti Anda sudah baca semua doa yang Nabi pernah baca. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta
semua apa yang pernah nabimu Muhammad SAW minta dari kebaikan-kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang dari 70 pintu bencana dan kesulitan. 70 pintu bencana dan kesulitan dengan kita mengucap la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua bencana dan kesulitan akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam, 2 wa min azabil qabri, 3 wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Allah Allah aghithna ya Rasulullah, ya alaika salawatullah, marhaban qad qabalna, antal ma'ruf bil judi mukhrid duyun, inni malhuf aghithni bihaqqillah, antal ma'ruf bil judi mukhrid duyun, inni malhuf. Dahsyat. Ketika hendak tidur coba baca dahulu zikir ini 3 kali, karena, yang pertama, akan dipermudah segala urusan, yang kedua, memancarkan cahaya di wajah, yang ketiga, melapangkan dada, dan yang terakhir, dapat meluaskan rezeki. Nah, bagaimana zikirnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Jangan lupa diamalkan. Semoga bermanfaat. Sebelum tidur tuan-tuan, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. 2, minta ampun untuk diri kita, mak ayah kita dan sekalian orang Islam. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang ketiga, sebelum kita tidur, berselawatlah kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah selawat apa yang tuan-tuan hafal. Dan yang keempat, bacalah tasbih. Kerana dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca satu tasbih, dia telah menanam satu pohon di dalam jannah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca sebelum tidur 7 kali, maka dia tidak akan mati terkecuali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habib an-Nabiyil Ummi al-Habibil Alil Qadri al-Azimil Jahi
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 7 kali tidak mati terkecuali akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa doamu supaya diselamatkan dari api neraka? Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Ada banyak doa. Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan. Ini kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pada saat kaget malam hari, maka diampuni semua dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Luar biasa ini. Kalau dia terbangun di tengah-tengah tidurnya hendak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Nabi mencontohkan kita masuk ke kamar mandi, tidak ujuk-ujuk langsung masuk. Ada 2 sunnah saat keluar, 2 sunnah saat masuk. Sunnah yang pertama adalah melangkah dengan kaki kiri. Hati-hati ya, awas kadang-kadang kita lupa itu ya. Masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan. Melangkah dengan kaki kiri, kemudian membaca doa. Itu referensinya telah dituliskan. Al-Bukhari 142, Muslim 375, kemudian At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-6. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi ada 2 sunnah. Ada 2 sunnah yang berlaku. 1, keluar dengan melangkahkan kaki kanan. Jadi masuk kiri, keluar kanan. Kalau ke masjid masuk kanan, keluar kiri. Baik. Yang kedua, kita membaca doa yang sangat singkat sekali. Sangat singkat. Ghufranaka. Ini yang tersebar dalam kitab-kitab. Masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan 2 amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita. Di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat Anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat Anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap Anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Umumnya kalau imam yang faham, dia akan baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Ya Allah, hapus nama kami, nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Itu di Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka.
Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Maka kita harus menghapuskan nama kita, teman-teman sekalian. Kata ulama hadis yang dimaksud kalau orang minta, misalnya mengatakan Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatan minan nar, ya Allah hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami dari api neraka. Allah akan hapus sampai dari api neraka dan Allah akan berikan taufiknya setelah itu sehingga dia tidak akan pernah berbuat perbuatan ahli neraka. Semuanya tinggal perbuatan ahli surga. Itu poin penting sekali. Artinya sangat memudahkan kita untuk istiqamah setelah Ramadan. Baca doa ini untuk memohon ampunan bagi kedua orang tua. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول كيف يكون الاستغفار للميت؟ استغفار اللهم اغفر لفلان، تقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان، تسميه باسمه وتطلب له المغفرة. نعم. Ketahuilah wahai sahabat, kaifiat kita berdoa kepada kedua orang tua kita, baik itu di setiap selesai salat ataupun di setiap malam. Nah, kaifiatnya kita terlebih dahulu melafazkan sebuah doa yang sangat masyhur, yaitu untuk keampunan dan kebaikan bagi ayah dan ibu kita, yang bunyinya Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, dan kasihanilah kedua mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami. Nah, setelahnya, sebelum kita mengirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, kita awali dulu mengirim surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita di dalam kubur mengharap syafaat beliau. Begitu juga di saat kita berada di padang mahsyar juga kita mengharap syafaat beliau. Bunyi lafaz kita mengirim Al-Fatihah kepada beliau, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Nah, setelahnya kita baca surat Al-Fatihah hingga habis. Nah, setelahnya baru kita mengirim surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita dengan bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa abi lahumal Fatihah. Nah, kita awali dengan kalimat ummi ketimbang kalimat abi. Kenapa demikian? Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa yang kami dahului di dalam kami berbakti kepada kedua orang tua? Maka sahut Rasulullah, kepada ibu kamu. Maka para sahabat juga menanyakan setelahnya ya Rasul, kepada siapa lagi? Kepada ibu kamu. Setelahnya kepada ibu kamu. Setelahnya ya Rasul, baru kepada bapak kamu. Nah, pada kali keempat jawaban daripada Rasulullah baru kepada ayah kita. Nah, di dalam kita mengirim Al-Fatihah berarti kita mengawali dulu dengan kalimat ummi. Ini untuk adab kita kepada kedua orang tua kita. Seandainya mereka keduanya masih hidup, lafaz bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa abi lahumal Fatihah. Nah, setelahnya kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Seandainya kedua mereka telah meninggal dunia, lafaz bunyinya
khususan ila ruhi ummi wa abi lahumal Fatihah. Setelahnya baru kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Nah, seandainya ibu kita masih hidup, ayah kita telah meninggal dunia, bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa ila ruhi abi lahumal Fatihah. Seandainya ibu kita telah tiada, ayah kita masih hidup, bunyi lafadznya khususan ila ruhi ummi wa ila ruhi wa jasadi abi lahumal Fatihah. Baru kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya kita kirim surat Al-Fatihah, seandainya kedua mereka masih hidup, moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesehatan, selalu mencurahkan akan rahmatnya kepada kedua mereka, dan juga memberi selamat iman di saat akhir hidup mereka. Nah, seandainya mereka telah tiada, harapan kita dengan kita mengirim surat Al-Fatihah, insyaallah akan menjadi luas di dalam kubur dan akan mendapat nikmat yang sempurna di dalam kubur. Al-Fatihah untuk diri sendiri, dibaca setelah sholat subuh. Untuk perempuan yang sedang haid boleh mengamalkan. Pegang dada sebelah kiri, kemudian ucapkan niat, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Assalamualaikum diriku. Sebutkan nama lengkap. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah tubuh dan jiwaku, jauhkan aku dari keburukan diriku sendiri dan juga keburukan makhluk-makhlukmu yang lain. Haramkan jin dan manusia menggangguku untuk menyuruhku berbuat keburukan. Jagalah hambamu. Hai sobat, inilah zikir yang dapat menghapuskan dosamu, dosa orang tuamu dan dosa keluargamu selama 80 tahun lamanya. Ternyata sobat, zikirnya sangat mudah. Berikut zikirnya: Astagfirullah innahu kana ghaffaro. Bacalah sebanyak 70 kali dalam sehari setelah melaksanakan salat asyar. Dosa orang tua, istri, anak, dan dosamu akan diampuni dengan selawat ini banyak 80 kali pada hari Jumat tersebut. Berikut selawatnya: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Sahabatku, baca ini sebanyak 80 kali setelah sholat asar. Jangan tinggal doa ni. Doa ini para habaib akan baca 10 minit. Anak cucu Rasulullah akan baca 10 minit sebelum buka puasa. Jangan tinggal doa ni. Saya baca, tuan-tuan dengar. Lepas tu kita akan ulang seorang 3 kali. Boleh? Saya baca, tuan-tuan dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Di antara doa yang sangat populer di 10 malam terakhir, doa yang selalu dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua secara umum dan secara khusus kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha.
Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku merasa bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca? Lalu Nabi SAW menyarankan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha pemaaf dan pengampun, dan Engkau suka memberikan ampun dan suka ketika hamba-Mu memohonkan ampun kepadamu. Maka ampunilah dan maafkanlah diriku. Apa makna ampunilah diriku dari doa di atas? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan yang kita lakukan dan tidak menghukum kita atas kesalahan tersebut. Doa ini menunjukkan pentingnya memohon ampun kepada Allah. Kenapa ampunan? Kenapa nggak disuruh minta yang lain? Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shimkiti menjelaskan, karena apabila Allah mengampuni kita, maka seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat selesai, bisa kita atasi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Jumat kan? Setiap malam Jumat dan hari Jumat banyak yang posting di Instagram, di Facebook, di status WA ya mengenai keutamaan salawat dan bacaan suratul kahfi di hari dan malam Jumat. Pertanyaan saya, apakah kita menjalankan nasihat itu atau tidak? Apakah kita betul-betul membaca salawat, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW atau biasa-biasa saja? Tolong jangan tinggalkan. Seharusnya setiap hari, setiap malam berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi paling minimal, khususnya di hari dan malam Jumat, berbanyaklah salawat. Kalau bisa 1000, lebih dari 1000. Di malam Jumat khususnya duduk saat malam, salat 2 rakaat, witir, duduk santai, baca salawat. Besok pagi habis subuh sampai Jumatan sampai asar terus dalam berjalan baca salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga ya Rabb melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan syafaat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keinginan dan harapan kita semua datang ke sini tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kalau Jumatan, imam kita kan waktu khutbah selesai, pertama duduk gak? Di saat duduk bacalah Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Coba dibaca. Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Antum baca tuh. Semoga dipegang dadanya, semoga itu ditandai oleh Allah, ada nur dalamnya. Jika beliau nanti diislah oleh Allah, beliau keluar kepada kita, kita nanti bisa mengenalnya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik
wa bi fadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak. Dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu, dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Sebelum azan subuh, sebut Ya Hayyum Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali sebelum azan subuh. Semua masalah hidup kita, rezeki kita yang tertutup, semuanya akan dilancarkan oleh Allah. Barang siapa yang setelah subuh dan maghrib, setelah subuh dan maghrib membaca sholawat atas Nabi Muhammad 100 kali, akan dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajarin, setiap subuh dan maghrib seperti tadi, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi sampai 100 kali. Orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka salawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan, keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada 3 kelompok malaikat yang akan menjaga kamu. Ketika kamu baca bismillahi, malaikat pertama akan berkata, hudita, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memberikan petunjuk jalan buat kamu, nggak akan kesasar. Kalau dia tambah dengan tawakkaltu alallahi, ada malaikat kedua lagi dan berkata kepada kamu, aku ditugaskan untuk menjaga kamu, mencukupkan kebutuhan rezeki kamu pada hari ini. Kuvita, ada aja rezeki yang didapat oleh orang ini. Kalau kamu lengkapi dengan baca la haula wala quwata illa billahi, datang malaikat ketiga yang bertugas berkata kepada kamu, wuqita, kamu akan diproteksi, kamu akan dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari saya agak rasa sakit sini. Kurang tahu kenapa ya. Saya baca doa. Sekalian saya share ilmu, semoga bermanfaat. Dari Rasulullah SAW. Kalau merasa sakit di tubuh, dimanapun, di kepala, di tangan, di kaki, da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tangan di posisi yang merasa sakit, misal di sini. Thumma qul, kemudian ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Thumma, kemudian 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Ya, semoga ilmu bermanfaat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat.
Saya catat biar mudah dibaca dan dihafal insyaallah. Entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ternyata inilah zikir yang dapat menghilangkan 70 macam penyakit. Sahabatku, barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali di setiap hari, dan istiqomah dalam mengamalkannya, maka akan dihilangkan oleh Allah 70 macam penyakit dari tubuhnya. Gimana zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kasiran thayyiban mubarakan pih. Ini doa supaya kita memohon Allah supaya menyembuhkan penyakit yang kita hadapi. Dan doa ini paling pendek, yang paling simple saya pernah jumpa. Doa ini merupakan riwayat Imam Muslim yang ditujukan kepada Sa'ad. Doanya ialah Allahumma shfi Sa'ad. Anda cuma kena tukar Sa'ad itu dengan nama orang yang sakit. Contohnya kalau nama anda Ali, anda bacalah Allahumma shfi Ali. Ataupun nama anda Siti, Allahumma shfi Siti. Baca berulang kali supaya doa ini Allah kurniakan kesembuhan dan afiat yang berpanjangan kepada penama tersebut ataupun nama anda sendiri, InsyaAllah. Sehingga praktekno iki dan sholat subuh samping Buddha, habis setiap sholat subuh rungokno kuping-kupingi sing nang omah barang kuwi maca ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129. Terus kalau bisa setiap 10 Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, itu wacanan pisang ben 10. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. 5 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. 1. Jika meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Jadi kurang lebih 60.000 tahun jika mengikuti hitungan di dunia. Karena 1000 tahun di dunia sama seperti 1 hari di akhirat. 2. Yang meninggalkan sholat zuhur sama seperti dosanya orang yang membunuh 1000 muslim. 3. Yang meninggalkan sholat asyar, seperti dosanya orang yang menghancurkan Ka'bah. 4. Yang meninggalkan salat maghrib,
sama seperti dosanya orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. 5. Yang meninggalkan salat isya, sesungguhnya Allah Ta'ala berseru, hai orang yang meninggalkan salat isya, bahwa aku tidak ridho jika kamu tinggal di bumiku dan menggunakan segala nikmat-nikmatku. Bib, kalau gue ingin mendapatkan sesuatu yang instan, yang sifatnya gaib, dari sosok yang keramat, gue itu harus kemana? Maka gue bilang ke lo bahwa sosok terdekat dengan lo yang paling keramat itu adalah ibu lo. Jadi kalau lo ingin keajaiban dalam hidup lo, mintalah kepada Allah melalui ibu lo. Lo cium tangannya, lo minta tangannya memegang kepala lo, dan mintalah kepada Allah dengan perantara ibu lo, maka itulah sudah syarat-syaratnya keajaiban. Bukan dukun, bukan penyihir,